tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantara sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan
penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 mereka. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menceritakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running, lakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua, nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Polres Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat, menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Kusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17. Kemudian terduga
ya, yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut,
Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin, 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation, dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, ya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat, ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running, melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat, teknis
penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Pom Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Rusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat.
Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut. Dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan.
dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian, warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 mereka. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menceritakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running, lakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Polres Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Rusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana
dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut, dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus
perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah
Yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 mereka. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running, melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Polres Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Rusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu
menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025, tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan
sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin, 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation, dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 mereka. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya
standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Pol Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Rusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom
melaksanakan pencarian barang bukti tersebut. Dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan.
Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, ya dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian, warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 mereka. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Rusyanto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas
tanggal 17 Maret 2025. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah mekanisme kami dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17 berhenti. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 25, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Kapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update
perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Tempatnya, lokusnya ada di register S
letter S, register 44 oleh Kanat. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menyertakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini, kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya, kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua, nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke Polres Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam